Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Susilowati SPD. Asal LPTK saya Universitas Negeri 11 Maret. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Sukodono. Mapel yang saya ampu adalah fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran fisika kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Itu baca dulu, siap doa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, setelah itu silahkan berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali. Terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya mengecek kehadiran. Semuanya ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah. Nah, pertemuan kali ini ya, kita nanti akan membahas ya tentang tujuan pembelajaran kita, menganalisis dampak-dampak pemanasan global sama membuat deteksi dini, mitigasi ya, deteksi dini mitigasi bencana yang disebabkan oleh pemanasan global. Oke. Selanjutnya, sebelum itu ya, ini ingin menayangkan sebuah video dulu. Berikutnya, pemirsa, kita juga lihat banjir yang melanda Sragen, Jawa Tengah dan menempatkan sejumlah dusun di Kecamatan Tampil itu terendam banjir. Hingga kami sore air terus naik dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Banjir ini akibat meluapnya Sungai Munggul dan Garuda, akibat tingginya elevasi sungai Bengawan Solo sehingga air anak sungai tidak bisa keluar. Meski ketinggian bervariasi, namun di perkampungan warga ketinggian air sudah mencapai 70 cm. Air yang terus naik memaksa warga yang rumahnya sudah terendam banjir mengungsi ke tempat aman. Barang-barang juga mulai diselamatkan, khususnya sepeda motor dan juga barang-barang elektronik. Di Kecamatan Tampil, selain dusun Garusan juga dusun Tunggungapan, Plang, dan Bulan Rejo yang terendam banjir. Demikian juga puluhan hektar sawah terendam banjir. BPBD Kabupaten dan Bawasam sudah siap-siap ataupun kita siap siaga di beberapa lokasi untuk melakukan evakuasi jika air terus naik. Itu adalah salah satu dampak dari video tersebut, menunjukkan salah satu dari dampak pemanasan global.
sekarang Bu ini ingin tanya dari semuanya, kemarin siapa yang sudah pernah atau mungkin pernah merasakan bencana banjir? Saya Bu, Ya, silakan Fabian, berdiri. rumah saya kebanjiran karena meluapnya Sungai Bengawan Solo Bu. Oke, daerah mana itu Fabian? Daerah Dukuh Pinggir, Desa Tanggan, Kecamatan Sing, Kabupaten Sragen. Ya, terus itu lama tidak Fabian pada saat terjadi bencana banjir tersebut? Lumayan lama Bu, sekitar 1 minggu. 1 minggu. Oke, silakan duduk kembali. Fabian, terima kasih. Nah, jadi selain bencana banjir, apa saja sih dampak-dampak dari pemanasan global? Silahkan, siapa yang mau jawab? Silahkan Maristika. Dampak dari pemanasan global: 1. Suhu yang lebih panas. Oke. 2. Badai yang lebih hebat. 3. Meningkatnya kekeringan. 4. Memicu terjadinya kebakaran hutan. Ya, terima kasih Maristika. Terus selanjutnya, karena banjir selain penanggulangan dari dampak pemanasan global, kita kan juga harus mendeteksi dini, ya, bagaimana agar bencana itu tidak menyebabkan terjadinya banyak korban maupun banyak kerusakan baik material maupun non material. Ya. Nah, di sini Bu Eni ingin menyajikan salah satu video tentang bagaimana deteksi bencana. Ya, nanti untuk pertemuan kali ini kita akan membuat proyek deteksi dini banjir. Tapi sebelum itu, Bu Eni ingin tahu wawasan kalian tentang deteksi bencana apa saja ya yang sudah kalian ketahui agar tidak banyak menelan banyak korban maupun kerusakan material dan non material. Silahkan, ada yang ingin jawab? Siap Alia. Alat deteksi bencana ada 2. Yang pertama, info BMKG untuk memberi layanan informasi cuaca dan iklim. Yang kedua, multi parameter radar untuk peringatan dini bila terjadi bencana. Ya, boleh. Ada banyak sekali, tapi yang disebutkan Alia ada 2. Ya, jadi yang disebutkan Alia hanya ada 2. Oke. Terus sebelum memulai itu, nanti alat dan bahan sudah tersedia di meja kalian masing-masing. Ya. Selanjutnya
gue ini akan memberikan LKPD ya. LKPD ini selain untuk selain berisi tentang tata cara pembuatan deteksi dini banjir, juga berisi laporan. Ya, nanti setelah selesai dari pembuatan media deteksi dini banjir sederhana, kalian juga harus menampilkan hasilnya di depan kelas. Dapat dipahami? Ya. Ya, silakan sekarang mulai merangkai alat yang ada, ya, sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di LKPD masing-masing. Ya, betul. Boleh berdiri silakan, ya, berdiri boleh, semuanya silakan bekerja sama antara satu kelompok antara teman dengan teman yang lain. Teleponnya dibuat dulu ya. Silakan yang satu ambil air. Ya, terus ada yang merangkai juga untuk positif, untuk positif. Terima kasih. Ya, dibaca petunjuknya, terus nanti buat alatnya. Ayo silakan sebelah kemarin sesuai petunjuk yang ada. Air ada yang air kau juga. Ini dulu apa ini? Gak usah tahu aja nanti. Belakangnya, ya, diratakan dari belakang. Nah, berarti nanti itu positif, berarti nanti yang negatif. Nanti dicoba. Kalau belum, dikoreksi lagi. Bisa. Ya. Nah, kalau sudah selesai, silahkan LKPD-nya diisi. Ya, LKPD untuk menjawab pertanyaan hasil dari pembuatan proyek kalian. Ini yang lain mengerjakan LKPD-nya diisi, pertanyaan dijawab, diskusi. Silakan LKPD-nya diisi, didiskusikan dengan teman ininya, diskusi. Ya, diskusikan. Oh, ini jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ya, semuanya sudah selesai belum untuk mengisi LKPD-nya?
Ada yang belum, berarti ditunggu dulu. Oke, selanjutnya adalah presentasi. Presentasinya di tempatnya masing-masing apa maju ke depan? Maju. Nanti presentasi, perkenalkan kelompoknya, namanya, hasil dari proyeknya, terus jawaban dari LKPD-nya. Yeay, kelompoknya Pak Ketua, Pak Soperi, silakan maju ke depan. Nah, sama alatnya di bawah. Terus hasil dari presentasinya. Oke, sudah menyala ya. Nah, silakan pertanyaan di LKPD dijawab satu anak satu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa dipresentasikan. Yang keras. Ya, selanjutnya apakah ada pertanyaan untuk kelompok ini? Tidak, ya. Oke, silakan ditutup terus kembali ke tempat untuk diganti dengan kelompok yang lain. Iya, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya. Ya, kelompok bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 5 anak atas nama saya sendiri Pak Firdaus, Elza, Nadia, Dewi, dan Gresia akan mempresentasikan tugas diskusi kami tentang alat pendeteksi banjir. Dan kami akan menjawab KPT yang diberikan oleh Bu Heni 4 soal. Yang pertama, apakah lampu berhasil menyala? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, lampu berhasil menyala karena setelah mendapat daya api ke atas sehingga yang ada pada stik dan yang ada pada styrofoam bisa saling bersentuhan dan lampu untuk menyala. kesimpulan. Flood warning light ini dimaksudkan sebagai alat pendeteksi atau peringatan dini dari banjir, sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan dari bencana alam banjir dan mengurangi resiko korban jiwa. Ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, kalau ini mau tanya, apakah alat ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi? Bisa Bu, Ya. dengan ditambahkan alarm. Oh, alarm. Karena kalau biasanya cahaya lampu itu orang akan jarang mendengarkan. Kok jarang melihat karena jauh. Tapi kalau alarm mungkin orang akan lebih paham. Gitu. Jadi lebih mendengarkan, lebih terlihat gitu. Oke, selanjutnya boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan yang kami buat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Linda Nawati. Saya mendukung. Langsung saja kita coba untuk Proyeknya. Ya, silakan coba dulu proyeknya.
untuk hasil diskusi dari LKPD-nya dibacakan. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah lampu LED berhasil menyala? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Lampu LED berhasil menyala karena styrofoam merupakan benda padat ringan yang mengapung di air, sehingga ketika gelas terisi air, maka styrofoam yang sudah ditempel klip akan mengapung dan akan terus terangkat ke atas ketika air semakin tinggi hingga mendekati penuh, maka kedua klip akan bersentuhan. Sentuhan kedua klip yang telah diberi kabel akan mengakibatkan baterai mengalirkan listrik ke lampu sehingga lampu menyala. Nyala lampu ini dijadikan sebagai tanda adanya deteksi peringatan banjir. Ya. Terima kasih. Dan silakan berikan aplaus dulu untuk kelompok dari Linda. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini kelompok dari terakhir dari Maristika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Oke, berhasil menyala. Jadi ketika di permukaan, terus lanjut. Bagaimana prinsip kerja alat tersebut? 1. Ketika air semakin tinggi, maka air akan mengenai sensor yang paling bawah, sehingga LED yang berwarna hijau menyala, menandakan bahwa kondisi air masih aman. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok di bawah, APD-nya di bawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah semua kelompok sudah maju, silakan ini dikumpulkan dulu proyek yang kalian telah buat dan juga LKPD-nya semuanya. Oke, selanjutnya kita sudah mempelajari bagaimana membuat alat deteksi bencana banjir sederhana. Terus setelah itu sudah mempresentasikan tiap kelompok. Nah, selanjutnya ini ingin bertanya, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang kita dapatkan, atau apa yang dapat kita simpulkan? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Tidak apa-apa, disimpulkannya tidak harus benar atau salah, nanti kita belajar bersama-sama. Oke. Apa perlu ditunjuk? Tunjuk saja dulu. Tunjuk, oke. Alia. Yang dapat disimpulkan apa, Alia? Silahkan berdiri. Kesimpulannya, alat pendeteksi banjir ini yang telah kami buat dimaksudkan sebagai pendeteksi atau peringatan dini dalam bencana banjir agar meminimalisir korban jiwa yang terkena bencana banjir. Oke, terima kasih. Bisa berikan tepuk tangan dulu untuk kalian. Bisa memberikan kesimpulan yang lain. Ya, kesimpulan yang lain. Silakan. Maristika. Saya Bu. Ya. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Pembuatan alat pendeteksi banjir sederhana dapat dijadikan sebagai solusi alat pendeteksi banjir yang bermanfaat untuk mendeteksi banjir daerah rawan banjir. Nomor 2, alat pendeteksi banjir dapat dibuat dengan mudah dan biaya yang tidak mahal. Nomor 3, alat pendeteksi banjir sederhana dapat digunakan sebagai media pembelajaran fisika, materi listrik, dan hukum Archimedes. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya setelah melalui dari proses pembelajaran ini, tentu kita ada refleksi. Apa sih yang sudah saya pelajari, apa yang belum saya pelajari, apa yang sudah saya pahami, dan apa yang belum saya pahami. Silakan yang ingin mengutarakan refleksinya. Ya, Fabian. Saya pelajari membuat alat deteksi banjir dengan menggunakan lampu LED.
Dan yang belum saya ketahui apakah bisa dibuat ada sungai di kehidupan yang asli. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Raisya, silahkan. Yang saja saya pelajari tentang bagaimana membuat pendeteksi banjir. Belum saya pelajari itu apakah efektif tidaknya buat di kehidupan sehari-hari, terutama di usia yang arusnya lumayan deras. Oke, dari situ maka mungkin akan bisa dikembangkan. Biasanya menggunakan istilahnya itu yang lebih lagi itu adalah alarm. Ya, mungkin selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita bisa membuat proyek itu, atau mungkin bila membuat proyek itu agar lebih sempurna lagi dari alat deteksi dini banjir yang kita pelajari. Nah, oke, semuanya sudah dilalui dengan baik proses pembelajaran kali ini. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang silakan berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran kali ini. Dipimpin berdoa. Duduk siap, Fred. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum